A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian yang mengajak hati untuk mengisahkan Tuhan dengan membawakan sebuah tema sifat wajibnya Allah, yaitu hidam, atau saya katakan sifat wajibnya Allah terdahulu. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya sifat wajibnya Allah salah satunya adalah hidam, di mana hidam ini yang dimaksud adalah terdahulu. Dan yang namanya terdahulu itu adalah dia sudah ada sebelum kata ada itu ada. Sebelum adanya alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ada terlebih dahulu. Itulah yang dimaksud, yaitu sifat wajibnya Allah, yaitu hidam atau terdahulu. Dan Allah itu adanya sebelum suatu itu ada. Karena disebut ada, karena adanya sesuatu yang sudah telah diadakan. Tidak boleh Allah itu tidak ada, sebab Allah itu maha ada. Dan sifatnya ada itu adalah sifatnya yang harus terdahulu sebelum kata ada itu ada. Wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batinu. Wal awalu itu hidup itu ada terlebih dahulu ada. Dan untuk wal akhiru maha akhir, untuk tahu Allah itu maha akhir, di dalam hatimu harus terjadi kiamat terlebih dahulu. Terjadi kiamat secara besar-besaran. Matikanlah, hilangkanlah di dalam hatimu ini tampilan-tampilan makhluk itu semua. Dari dalam hatimu itu nanti akan jelas dan akan tampak. Di situ hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Itulah secara hakikatnya yang nampak Allah itu sendiri setelah Anda membersihkan kotoran-kotoran hati. Dan itulah hakikatnya yang dikatakan wal akhiru. Karena Allah itu selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada.
Dan hal ini sebetulnya dikaitkan tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, di mana yang asalnya itu kita ini dari Allah harus bisa kembali kepada Allah. Sebelum jasad jasmania ini dikubur oleh tanah, kita harus bisa kembali kepada Allah. Wal dohiru wal batinu, Allah itu juga ada di dohir dan Allah itu juga ada di batin. Yang disebut dohir itu adalah Allah ini telah menampakkan dirinya ingin dikenal sehingga mewujudkan dirinya lewat Nur Muhammad, dan Muhammad tersebut karena awal mula kejadian seluruh alam semesta ini diawali daripada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu terciptalah Muhammad dan nyatalah, nampaklah Allah di situ. Karena yang sesungguhnya, yang dohir dan yang batin hanyalah mutlak hidup itu, di mana hidup itu yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di dalam Islam. Allah itu sudah sangat nyata dan tidak bisa mengatakan Allah itu tidak nyata, harus nyata dan harus sangat jelas. Manakala hatimu sudah bisa melihat Allah, yang saya katakan sudah sampai dalam musyahadah, baru nanti bisa mengatakan bahwa Allah itu sangat jelas dan sangat nyata. Dan Muhammad itu secara hakikatnya, itulah nampaknya Allah yang sangat jelas pada dirinya. Dan Allah menampakkan dirinya di dalam seluruh alam semesta ini. Wal batinu maksudnya adalah di dalam dirimu dan termasuk seluruh alam semesta ini hanyalah Allah yang berperan. Akhirnya ahli zuhud mengatakan yang awal atau yang terdahulu, yang akhir juga Allah, yang dohir juga Allah, dan yang batin juga Allah. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, seluruh alam semesta ini termasuk diri panjenengan itu hanyalah mutlak hidupnya Allah sendiri yang berperan, yang ada dan yang nyata. Bagi ahli zuhud, awal ya akhir, akhir ya awal. Dohir ya batin, batin juga dohir. Itu sudah tidak ada bedanya bagi golongan hatinya ahli zuhud. Karena di situ sudah tidak ada sebutan nama atau apapun. Yang ada hanyalah hidup itu sendiri. Kalau orang itu sudah sampai dengan musyahadah, mereka akan diam, dan diamnya itu sudah merasakan bahwasanya yang ada di dalam dirinya itu hanyalah hidup itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang namanya orang makrifat, yang namanya orang sudah sampai dengan musyahadah, itu sudah tidak bisa mengatakan apapun, entah itu sebutan nama, entah itu sebutan apapun, itu sudah tidak bisa. Bahkan zikir pun sudah hilang. Yang namanya zikir itu mengingat. Kalau masih diucapkan, walaupun di mulut atau di hati, dan dia masih merasakan dirinya yang berzikir, itu artinya belum makrifat atau belum sampai dengan musyahadah Allah. Karena yang namanya sudah sampai musyahadah pada Allah itu, zikirnya itu cukup diam, merasakan, mengimani bahwa yang hidup itulah yang segala-galanya. Lewat keluar masuknya nafas ini, beliau itu merasakan. Tanpa adanya hidup, la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Berkaitan dengan sifat wajibnya Allah yaitu hidam atau terdahulu, itu artinya yang menciptakan harus ada terlebih dahulu daripada yang diciptakannya. Panjenengan Anda akan mengetahui sifat qidam manakala engkau sudah melakukan pembersihan kotoran-kotorannya hati, pembersihan keakuan hamba, pembersihan keakuan makhluk, dan penetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru panjenengan nanti akan mengetahui sifat wajibnya Allah hidam, yaitu terdahulu. Engkau akan mengetahui, merasakan manakala engkau sudah masuk di dalam latifahnya Allah. Seperti halnya engkau akan tahu rasanya cabai itu pedas manakala engkau sudah memakan cabai tersebut. Dan untuk mengetahui sifatnya Allah hidam terdahulu, secara otomatis engkau harus mau kembali ke masa awal. Harus kembali ke masa keesaan Allah dan prosesnya wa inna ilaihi rajiun. Karena Allah itu tidak ada yang mendahului dan yang mengakhiri. Karena sesungguhnya yang hidup, yang terdahulu, yang akhir, semuanya hanyalah hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, semoga sedikit ilmu pengetahuan ini bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.